Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN Kabupaten Kuningan yang kami hormati, terkait banyaknya pertanyaan mengenai tata cara pengisian kinerja, khususnya untuk tugas jabatan. Maka pada saat ini kami akan memberikan penjelasan tambahan sekaligus update pertama mengenai pengisian kinerja ini. Pertanyaan yang datang ke kami secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 3. Pertama, berapa kali tugas jabatan dapat dilaporkan dalam 1 bulan? Yang kedua, kapan sebaiknya tugas jabatan dirujuk dalam aktivitas kerja harian? Yang ketiga, bisakah proses pengerjaan tugas jabatan, terutama yang belum selesai, apabila dilakukan berkali-kali atau melewati hari, itu seluruhnya bisa terekam dalam aktivitas kerja harian Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita masuk ke aplikasi. Nah, ini tampilan aplikasi sesudah Bapak Ibu login. Jadi jika Bapak Ibu belum pernah mencoba atau belum mengetahui tata cara login, silahkan mengikuti tutorial sebelumnya. Nah, aktivitas kerja, Bapak Ibu bisa akses pada menu kinerja pegawai, aktivitas kerja. Tampilannya akan seperti ini. Karena hari ini kita akan fokus pada pelaksanaan tugas jabatan, maka saya akan memilih pelaksanaan tugas jabatan. Ini adalah menu pelaporan tugas jabatan. Sebelum Bapak Ibu melaporkan tugas jabatan, Bapak Ibu harus memilih terlebih dahulu sebelah sini. Kita ulangi. Memilih uraian tugas yang sebelah bawah. Nah, untuk menentukan tugas jabatan apa yang akan Bapak Ibu laporkan. Mengenai pertanyaan pertama tadi, berapa kali Bapak Ibu dapat melaporkan tugas jabatan? Itu tergantung kepada nilai target kuantitatif atau output yang Bapak Ibu tentukan sendiri. Contoh, tugas jabatan saya yang nomor 2, itu targetnya 4 arahan. Apabila pengerjaannya beruntun satu-satu, maka setidaknya atau minimal saya akan melaporkan 4 kali. Kalau yang paling pertama, targetnya 1 dokumen, berarti setidaknya saya akan melaporkan 1 kali. Baik. Untuk mencontohkan, kita akan memakai tugas jabatan nomor 2. Arahan kerja bidang, Bapak Ibu harus cek list di sini, kemudian dipilih. Nah, Bapak Ibu, saya akan menggunakan tanggal hari ini. Waktunya jam 9 sampai jam setengah 10. Uraiannya adalah arahan periodisasi kepala sekolah kepada sub bidang jabatan fungsional. Baik. Ada pertanyaan juga, seberapa detail uraian pekerjaan yang Bapak Ibu laporkan? Nah, karena uraian pekerjaan ini sekaligus adalah dialog Bapak Ibu dengan atasan, maka kami sarankan informasinya lengkap, tetapi tidak terlalu panjang. Nah, pertimbangan teknisnya kami serahkan kepada SKPD masing-masing. Baik. Kalau Bapak Ibu ingat tadi, target satuannya adalah arahan. Karena sudah selesai saya lakukan, maka saya akan mengisi 1 arahan. Nah, di sebelah sini, Bapak Ibu dapat lihat, ini kuantitas output bulanan. Supaya Bapak Ibu tidak lupa, ini adalah jumlah target yang harus saya capai bulan ini. Jumlah targetnya 4 arahan. Karena saya sudah selesai, maka saya akan mengisikan 1 di realisasi. Jadi 1 arahan sebanding dengan 1 arahan di realisasi. Apabila sudah lengkap, maka saya akan menyimpannya. Bapak Ibu akan mendapat notifikasi sukses lapor aktivitas kerja. Nah, ke pertanyaan kedua. Kapan saya melaporkan tugas jabatan tadi? Tugas jabatan tadi kebetulan saya laporkan pada saat saya sudah selesai melaksanakannya. Ada pertanyaan yang ketiga, dan sekaligus juga yang pertanyaan yang kedua dan ketiga disatukan. Bagaimana dengan tugas jabatan yang belum selesai? Tugas jabatannya saya kerjakan, misalkan 1 dokumen, tetapi pengerjaannya lebih dari 1 kali atau 1 hari.
Kita akan contohkan untuk tugas jabatan yang belum selesai. Bapak Ibu pilih lagi pelaksanaan tugas jabatan, kemudian pilih tanggal, silakan tanggal hari ini, kemudian pilih tugas jabatan apa yang akan dilaporkan. Nah, saya akan memilih tugas jabatan nomor 5, rancang konsep simple. Targetnya hanya satu informasi saja. Perhatikan, jika mengacu kepada target, maka saya minimal harus melaporkan 1 kali. Saya pilih. Nah, kemudian apa yang akan saya laporkan? Pertama adalah draft perbaikan sistem pengisian KGB. KGB itu gaji berkala. Nah, tapi karena masih draft, Bapak Ibu, dan kalau saya boleh tambahkan, ini masih 30%. Pertanyaannya, tugas jabatan saya selesai atau belum? Belum. Jadi walaupun saya mengisi di sini satu informasi, atau satu file misalkan, boleh? Satu informasi atau satu file sama. Nah, bolehkah saya melaporkan tugas jabatan yang belum selesai? Nah, untuk update sistem sekarang, Bapak Ibu dapat melaksanakannya. Karena kami secara default, secara otomatis, mengisi pertama kali adalah dengan angka 0. Artinya, target satu output ini belum selesai. Jadi kalau Bapak Ibu melaporkan seperti ini, tidak merubah angka 0-nya, itu akan dicatat sebagai pengerjaan tugas jabatan yang belum selesai. Ini update dari pengisian yang lalu. Jika waktu aplikasi sebelum diupdate ini, maka ini tidak bisa dipilih. Sehingga Bapak Ibu hanya boleh melaporkan 1 kali saja pada saat selesai. Nah, sekarang karena ada banyak permintaan dan juga banyak kesalahan pengisian, sehingga targetnya melebihi target SKP, kami merubah tampilan pertamanya adalah dengan angka 0. Jadi jika ini dilaporkan oleh saya, nah, sukses lapor aktivitas kerja, tetapi ini tidak akan dihitung dalam target capaian bulanan saya. Baik, untuk mengeceknya kita akan lihat di kinerja pegawai pengelolaan SKP. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya pada tab di bawah. Di samping target kinerja ada realisasi kerja. Kita pilih per periode. Bulannya adalah bulan April. Nah, Bapak Ibu dapat lihat arahan kerja bidang yang saya sudah isikan tadi. Karena saya sudah mengisinya sebagai laporan yang selesai, satu laporan, di sini tercatat penambahan. Proses approve oleh jabatan tidak saya tampilkan, tetapi sebelum video ini dilanjutkan, laporan saya sudah di-approve oleh Pak Kepala Badan, sehingga ini bertambah menjadi 12 arahan. Nah, rancang konsep simple yang tadi saya laporkan sebagai 0, pencapaian tugas jabatan, tidak akan tercatat di sini. Kemana itu tercatatnya? Tercatatnya kepada waktu efektif kerja. Jadi sepanjang saya mengisi tugas jabatan dengan kuantitas 0, itu tidak akan menambah capaian realisasi bulanan. Kapan saya akan mendapat realisasi bulanan 100%? Adalah pada saat draft tadi sudah selesai dan saya melaporkan tugas jabatan yang tadi dengan kuantitas 1 informasi seperti yang saya kerjakan pada arahan kerja bidang. Baik, Bapak Ibu. Nah, dengan pengisian yang baru ini, ada beberapa konsekuensi yang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama, tugas jabatan dapat digunakan sejak proses pembuatan sampai dengan hasil akhir. Tetapi, Bapak Ibu jangan sampai lupa mengisi output jika tugas jabatan sudah selesai dilaksanakan. Contoh, seperti tadi, target saya adalah 1 informasi.
Maka begitu saya selesai, nanti pada pelaporan tugas jabatannya harus diisi satu informasi. Tugas arahan. Nah, karena saya melaporkan sudah selesai, saya mengisi satu arahan. Konsekuensinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lupa mengisi output, maka pencapaian tugas jabatan itu tidak dapat dihitung oleh sistem. Sehingga sekali lagi, Bapak Ibu harus memperhatikan tata cara pengisian seperti yang tadi saya contohkan. Terima kasih. Nanti untuk update lebih lanjut, kami akan sampaikan pada channel YouTube BKPSDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.